Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mutakabbir wa wal jabbar jabbaru samawati wal ardi. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang mencintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian atau belajar kita untuk mengenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nama-nama Allah yang lain, yang lanjutan dari yang sudah pernah kita coba jelaskan arti dan maknanya. Ada nama Allah yang maha agung, yaitu Al-Mutakabbir. Allah mempunyai nama Mutakabbir, disebutkan dalam Al-Quran Al-Mutakabbir. Yang Mutakabbir artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Mutakabbir. Kita tidak ada sebagian mengartikan kalau orang mutakabbir maka orang itu sombong. Orang mutakabbir, orang itu sombong. Akan tapi sombong itu maknanya apa? Menganggap yang lainnya adalah kecil, menganggap yang lainnya adalah rendah. Makanya sifat itu sifat jelek untuk kita sebagai hamba. Akan tapi untuk Allah, Allah maha agung dan selain Allah semuanya kecil. Cuman kalau sudah istilah sombong sama insyaallah. Istilah sombong sudah terlanjur masuk ini Pak Muhaimin ya. Istilah sombong itu kan sudah menjadi sifat yang jelek. Jadi kalimat sombong dipakai untuk satu sifat yang tidak baik. Maka untuk memberi makna, nama Allah Al-Mutakabbir adalah zat yang maha agung dan mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya. Jadi tidak kita berikan Allah maha sombong, tidak begitu. Allah maha agung dan mengagungkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung mengagungkan dirinya dan pantas seperti itu. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Dan sebagian para ulama memberi makna
Allah itu takabbar, maha agung dari melakukan satu kejahatan. Maha agung dari melakukan kejelekan. Maha agung, ya ini aslinya tidak ini, maha agung dari berbuat kezaliman. Allah maha agung. Dan Allah Subhanahu wa taala marah, tidak senang dengan hamba yang mengambil bagian daripada sifat kebesaran Allah. Al-mutakabbir, yang punya sifat kibriya. Sehingga Allah marah dengan orang yang mempunyai sifat sombong. Karena yang berhak untuk membesarkan diri hanya Allah, Maha Agung, yang Maha Agung. Hukuman bagi orang yang sombong adalah neraka jahanam. Dalam riwayat, disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang sombong dari hambaku, ia akan masuk neraka jahanam. Seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, di saat meyakini bahwasanya hanya Allah yang Maha Agung, yang berhak untuk mengagungkan dirinya, maka seotomatis dia akan sadar kalau dirinya adalah rendah, dirinya adalah hina, dirinya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan tahu kedudukannya, makamnya, yaitu makam seorang hamba yang hendaknya menempati makam ubudiyah sebagai seorang hamba, makam khudu', makam ketawaduan, makam dzil, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inkisar, kemudian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini karena tahu bahwasanya yang agung hanya Allah, yang besar hanya Allah, dan yang Maha Agung dan yang berhak berkata aku adalah besar hanya Allah, yang berhak mengatakan aku adalah agung hanya Allah. Akan tapi sifat keagungan Allah ini sering diambil oleh hamba-hamba yang lupa akan asal usulnya dari air mani yang hina. Kemudian dia pun seolah-olah tidak sadar kalau di dalam perutnya ada sesuatu yang sangat kotor yang harus dibuang setiap saat. Kalaupun mati pun harus menjadi bangkai yang busuk. Keluarganya pun tidak mau lagi menemaninya untuk tinggal di kamarnya dan harus dijauhkan dari tempat. Bahkan nguburnya pun tidak seperti kita menanamnya pun tidak seperti kucing dan lainnya. Karena baunya adalah sangat busuk, bau manusia, sehingga harus ditanam dalam-dalam agar tidak tercium baunya oleh binatang buas. Kalau 3 hari tidak mandi saja sudah pada tidak nyaman duduk bersamanya, kalah sama kucing. Itu manusia. Makanya kalau ada manusia yang mutakabbir, sombong, merasa dirinya adalah lebih dari yang lainnya, maka ini adalah satu kedunguan dan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan hanya Allah lah yang berhak mengatakan aku adalah besar. Kesalahan makhluk yang namanya iblis, padahal dia adalah makhluk yang sangat percaya kepada Allah, bahkan makhluk yang jago ibadah. Iblis adalah jago ibadah, sehingga tidak ada sejengkal tanah yang Allah ciptakan kecuali pernah digunakan oleh sujud untuk iblis. Begitu hebatnya iblis di dalam beribadah, sehingga diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Iblis bersama golongan para malaikat sama dengan para malaikat, bahkan dikatakan pemimpinnya para malaikat. Akan tapi ternyata sang iblis ini punya penyakit kekotoran, yaitu merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Sehingga di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, iblis di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara.
Di saat Allah menyuruh kepada para malaikat sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, termasuk di dalamnya itu yang bersama malaikat adalah iblis, yang karena banyak ibadahnya sampai digolongkan bersama golongan para malaikat. Fasajadu, dan mereka semua para malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis susah sujud? Enggak mau sujud, enggak mau patuh dengan perintah Allah, padahal pengakuan iblis dia adalah sangat beriman kepada Allah. Bahkan dia merasa dekat kepada Allah sehingga ia rajin beribadah, yang namanya iblis. Akan tapi ternyata di saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, mulai penyakit aslinya keluar yang tersimpan di dalam diri iblis tersebut. Aba, enggan, tidak mau. Istakbara, dan sombong. Nah, istikbar. Dan selamanya sifat sombong akan menjauhkan orang dari kebaikan. Karena itu tidak pantas dimiliki oleh seorang hamba. Sebab yang merasa besar, menganggap dirinya besar, yang pantas hanya Allah. Kalau sudah kita menganggap diri kita besar, akan jadi iblis. Sehingga iblis di saat ditanya hujahnya pun dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lagi, lihat. Menganggap dirinya yang eksis, menganggap dirinya yang berguna, menganggap dirinya yang paling. Akhirnya dikutuklah sang iblis. Karena dalam pandangan iblis, ini pandangan merendahkan orang lain. Pandangan siapapun kalau suka merendahkan orang lain jadi pandangan kayak pandangan iblis. Kita tidak diperkenankan merendahkan orang lain. Hanya Allah yang berhak mengatakan orang itu rendah. Dan di mata Allah memang semua adalah rendah hakikatnya. Akan tapi kita tidak. Kita adalah di hadapan Allah rendah. Dan hamba-hamba di hadapan Allah rendah, tapi kita tidak boleh merendahkan siapapun. Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Apa yang ada kepada Adam? Termasuk iblis. Kalau malaikat yang lainnya terjaga, ia langsung sama'an wa ta'atan, patuh. Tapi iblis mulai menggunakan akalnya. Dan mulai tampak sifat kesombongannya. Lalu berkata, aku disuruh kepada Adam. Dalam pemahaman iblis, Adam, aku suruh sujud kepada Adam. Yang belum pernah terbukti punya kebaikan, wong dia baru diciptakan hari ini. Bagaimana aku harus sujud kepada Adam? Sementara aku sudah beribadah ribuan tahun, puluhan ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Puluhan ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Aku sudah sujud beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin aku suruh sujud kepada orang yang belum punya banyak amal? Nah, dia mengukur orang lain dengan amalnya. Mengukur orang lain dengan amalnya. Aku sudah punya banyak amal. Aku lebih bagus dari dia. Bagaimana aku harus sujud kepada Adam, kata iblis. Maka siapapun dari kita yang diberi oleh Allah kelebihan, kemudian dengan kelebihannya itu memandang orang lain jadi rendah, maka ini kelasnya iblis. Termasuk seorang ustadz dan kiai yang diberi oleh Allah ilmu, lalu memandang orang lain dengan mata merendahkan, maka itu adalah dia telah mengambil bagian sifatnya iblis. Mengambil bagian daripada sifatnya iblis, yaitu mutakabbirnya iblis, sombongnya iblis. Ingat, mutakabbir tidak boleh dan tidak layak kecuali untuk Allah. Di saat selain Allah menggunakan mutakabbir, maka dia akan menjadi rendah. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada siapapun yang sombong. Akan tapi hamba yang paling dimuliakan oleh Allah adalah seorang hamba yang merasakan dirinya adalah seorang hamba. Hamba yang merasakan dirinya adalah seorang hamba. Sehingga gelar kebesaran Nabi SAW adalah abduhu, hamba. Nabi senang dengan gelar abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dari kita hendaknya mengambil bagian daripada kebesaran Allah untuk merasakan diri kita adalah rendah di hadapan Allah. Sehingga tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang maha agung kecuali Allah. Di samping itu, keyakinan bahwasanya hanya Allah yang maha agung ini kekuatan.
Tuhan kita adalah Maha Agung, Mutakabbir, yang berhak untuk mengagungkan dirinya, dan yang lain tidak berhak. Maka dia akan secara otomatis kalau faham makna ini secara sesungguhnya, maka dia sadar tidak pantas aku membesarkan diriku, karena aku rendah, aku hina di hadapan Allah, aku ini makhluknya. Maka munculnya orang-orang seperti Fir'aun yang sampai berani mengatakan dirinya adalah Tuhan karena kebodohan akan dirinya sendiri. Dan orang sombong itu adalah orang yang tidak tahu dirinya, tidak sadar akan dirinya sendiri. Orang sombong, dan sombong itu juga menjadikan dia susah mendapatkan kebaikan. Fahami sifat Allah, pahami nama Allah Mutakabbir untuk menjadikan kita itu sadar kalau kita itu adalah hamba. Kenali nama Allah Mutakabbir agar kita bisa mengagungkan Allah secara sesungguhnya. Kapan kita benar-benar mengagungkan Allah, maka saat itu pun akan sadar kesadaran bahwasanya kita adalah kecil di hadapan Allah. Kalau sudah kita merasa kecil di hadapan Allah, merasa kecil, maka peningkatan penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah kembali kepada Allah di saat kita butuh karena keyakinan kita bahwasanya Allah adalah Mutakabbir. Dan jangan sekali-kali mengambil sifat kibriya Allah Subhanahu wa taala, sifat yang merasa besar dan maha besar Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadikan Allah murka. Kemudian ada lagi, yaitu nama Allah, yaitu Al-Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu seperti Al-Qahar. Jabbar kurang lebih dengan makna Al-Qahar. Tapi kan sudah dijelaskan kemarin, tidak ada muradif, tidak ada lafaz berbeda arti sama. Tentu ada perbedaan yang antara dua nama tersebut. Al-Jabbar, Allah kalau berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu Jabbar. Kita tidak mengartikan Jabbar dengan terjemahan diktator. Kalau Jababirah, Jabbar dari bangsa manusia adalah orang diktator, mengatur sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, tidak pernah patuh dengan tidak pernah mau bermusyawarah, tidak mau mendengar pendapat orang. Itu Jabbar dari manusia. Tapi Allah yang Al-Jabbar adalah zat yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah punya keinginan, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebetulnya juga kalau bagi manusia ya seperti itu. Kalau orang diktator itu kalau sudah punya keinginan sudah, yang lain tidak bisa dengar. Cuman kalau sudah digunakan untuk manusia dengan sifat diktator, rendah, hina, jelek, maka kita pun tidak berani menerjemahkan kalimat yang sudah telanjur seolah-olah punya makna jelek untuk Allah. Maka dari itu kita maknai Jabbar, kalau Allah punya kehendak, punya keinginan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian ada lagi Al-Jabbar, makna lain daripada Jabbar adalah Allah Subhanahu wa taala maha rahmat. Kalau kemarin rahmat, rahim, maha kasih, lembut. Jabbar malah diartikan lembut kepada hambanya. Atau istilah lutf, rahmah, ra'fah. Sehingga makna Jabbar adalah apa? Zat yang selalu menghibur hambanya. Al-Jabbar. Kalau hambanya susah, Allah yang akan menghibur hambanya. Hati hambanya terluka, Allah yang mengobatinya. Sehingga dalam doa kita di dalam sholat, Allahu Akbar waktu sujud, waktu duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Rabbi, ya Allah, ighfirli, ampuni aku.
Rabbi firli aminaku warhamni, berikan kasih sayangmu kepada wajburli, dan obati luka di hatiku, obati sakit hatiku. Yajburul marid, mengobati hatinya orang yang sakit, orang yang kesusahan, orang yang tertindas, maka jebar. Ujburni, ya Allah, tambal atau obati hatiku yang sakit ya Allah. Ini kata al-jabr. Kalau dalam bahasa fasih jabar khotir itu ya. Kalau dengan manusia, kalau sudah hati luka susah untuk diobati. Abi, pengobat hati yang sesungguhnya adalah Allah. Hati sakit dan Allah selalu menghibur hambanya. Jadi dia kata Al-Jabbar adalah zat yang selalu menghibur hambanya. Kalau tadi dikatakan zat yang jika berkehendak, ini maknanya begitu luasnya makna dalam bahasa Arab. Yang pertama maknanya adalah zat yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Kalau sudah punya kemauan, tidak ada yang menghalanginya. Yang kedua adalah di saat Allah, dan Jabbar adalah zat yang Maha Kasih sehingga senantiasa menghibur hati hambanya, mengobati luka hati hambanya. Sehingga kalau orang cerdas cari obat hati, kembali kepada Allah, menyebut nama Allah, hatinya akan tenang. Hati yang luka akan tenang, hati yang sakit akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan menyebut nama Allah, hati akan tentrem. Maka Allah pengobat hati kita. Allah akan menghilangkan keluh kesah pada kita. Makna yang harus kita fahami adalah di saat kita punya keluh kesah, hendaknya kita kembali kepada zat yang memang maha kuasa untuk menghapus keluh kesah kita. Di saat kita punya kesusahan, hendaknya kita kembali kepada zat yang maha kuasa untuk menghilangkan kesusahan kita. Kalau kita sakit, hendaknya kita kembali kepada zat yang menghilangkan sakit kita. Dan seterusnya. Makanya membangun keyakinan bahasanya. Disitulah tempat kita ngadu. Kepada Allah lah untuk mengadukan keluh kesah dan rasa sakit hati kita. Kesusahan kita. Al-Jabbar. Yang sangat dan selalu mengobati hamba-hambanya. Sakit hamba-hambanya. Kesusahan hamba-hambanya. Dalam riwayat Nabi pernah berdoa, Allahumma jburni. Allahumma jburni. Ya Allah, ujburni. Hibur hatiku ya Allah. Berikan kesenangan dalam hatiku. Makanya jangan lupa di saat kita berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni. Selama ini bagaimana kita memaknai kata ujburni? Mungkin ada yang tidak pernah terlintas di dalam hati yang makna ujburni. Allahumma ya Rabbana ujburni. Hadirkan segala kesusahan yang kita rasakan. Kepedihan yang kita rasakan. Sesak di dada kita yang selama ini kita rasakan karena kedengkian kita, kebencian kita, amarah kita. Ujburni, adukan kepada Allah, ya Allah. Tambal itu sakit hatiku ya Allah. Tambal luka hatiku ya Allah. Hibur hatiku yang sakit ya Allah. Karena engkau adalah Al-Jabbar, zat yang maha menghibur hambanya. Kemudian makna lain daripada Al-Jabbar adalah yang maha tinggi. Al-Aliyyu ala kulli syai'. Yang maha tinggi, meninggi dari semuanya. Ada bagian dari makna mutakabbir tadi. Kan tapi ada perbedaan makna yang kalau dijabarkan lebih luas. Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, maha tinggi. Bahkan kalau sudah disebut Allah Al-Jabbar, Allah adalah yang mempunyai segala sifat tinggi. Baik dalam zatnya, maha tinggi. Kadar apa? Sifat Allah subhanahu maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Meninggi segalanya. Dan Nabi SAW sering berdoa dan menyebut Subhanadzil Jabarut. Al-Jabarut
adalah zat yang punya pangkat tinggi. Dzil Jabarut yang punya ketinggian. Wal Malakut punya kerajaan. Wal Kibriya punya kebesaran yang sesungguhnya. Wal Azamah yang punya keagungan. Nabi SAW memohon kepada zat yang mempunyai segala sifat tinggi, keagungan, kemuliaan, itu adalah Allah Al-Jabbar. Allah Al-Jabbar. Sehingga ada hamba, kalau seorang hamba Jabbar, ciri-cirinya adalah apa? Hamba yang Jabbar akan bertentangan dengan jika nama itu dimiliki oleh Allah dan sifat itu ada pada Allah. Sehingga hamba yang Jabbar, diktator. Berbuat sewenang-wenang lah, kan, sewenang-wenang. Karena dia tidak punya kasih sayang yang sesungguhnya. Dia sewenang-wenang, makanya perilakunya adalah merusak. Kalau Allah menghibur hati hambanya, maka dengan kesewenang-wenangan seorang hamba merusak hati hamba yang lain. Maka seorang hamba yang Jabbar, maka dia akan selalu sombong dan merugikan orang lain. Jabbar. Dan karena Jabbar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau pendosa-pendosa dari raja-raja, penguasa-penguasa yang berbuat zalim, namanya Jababirah, diktator. Dan ini adalah sifat jelek bagi manusia. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar, yang tadi disebutkan Al-Jabbar, Allah yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan kehendak Allah selalu kehendak yang baik untuk hambanya. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Akan tapi seorang manusia yang Jabbar, dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan paling banyak dikuasai hawa nafsunya yang ammarah bisu. Sehingga apa? Kesewenang-wenangan adalah untuk memenuhi kesenangan, keinginan hawa nafsunya. Tapi kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita baca kemarin, di saat Allah itu menjadi Al-Jabbar, maka ketahuilah yang akan Allah laksanakan, yang akan Allah kehendaki adalah kehendak-kehendak kebaikan untuk hamba-hambanya. Kemudian Al-Jabbar maknanya Allah penghibur. Allah selalu menyenangkan hati hambanya. Allah selalu menghibur hati hambanya, menghapus luka hambanya. Bukan saja di dunia, nanti di akhirat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sungguh Allah adalah Maha Agung, Maha Tinggi, Al-Jabbar. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, dia meninggi hamba-hambanya. Maha mulia. Maha Agung. Yani Allah Jabbar, Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Agung. Terkandung di dalam makna Al-Jabbar. Jabbarus samawati wal ardi. Yang agung menguasai langit dan bumi. Yang agung mengatur langit dan bumi. Yang agung kehendaknya di langit dan bumi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semua menghadap kepada Allah yang Maha Agung agar kita benar-benar sadar akan kerendahan kita. Mari menghadap kepada Allah Al-Mutakabbir agar kita merasa kalau diri kita adalah hina, sehingga kita tidak akan berbuat sombong. Menghadap kepada Allah Al-Jabbar sehingga kita tidak akan menjadi orang yang diktator, yang suka merusak orang lain, mengganggu orang lain dan berbuat zalim kepada orang lain. Itulah nama Allah Al-Jabbar dan nama Allah Al-Mutakabbir. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kepada guru kita semua, Buya Hian telah memberikan penjelasannya mengenai sifat-sifat Allah tadi. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini Allah berikan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah amin. Baik, kepada para jamaah, para hadirin hadirat, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah ibu-ibu satu dan jamaah bapak-bapak satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, saya punya saudara umurnya kurang lebih 60 tahun. Beliau menderita penyakit hampir lumpuh. Kalau beliau berjalan harus pakai tongkat, itu pun
5-6 langkah harus berhenti. Jarak rumah beliau ke masjid kurang lebih 300 meter. Pertanyaan saya adalah, apakah beliau wajib melaksanakan sholat Jum'ah? Atau wajibkah kepada keluarganya untuk membawa beliau ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau tanya, misalkan kalau ada seseorang kawin siri udah bertahun-tahun, terus si istrinya itu menggugat cerai kepada sang suami karena sang suami tidak bekerja dan tidak pernah menafkahi istrinya. Udah kayak gitu, sang istri itu udah bilang ke saudaranya, ke tetangganya bahwa saya udah cerai. Tapi 6 bulan, 5 bulan, sekitar 5 bulan apa 6 bulan, suaminya itu datang lagi, datang terus sebagai tetangga, ingin mengingatkan tapi nggak berani, ingin menasehati, dikiranya nanti ikut campur. Bagaimana hukumnya kalau kayak begitu, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kewajiban melakukan sholat Jumat bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sehat dan tidak ada halangan, nanti ada udzur melakukan sholat Jumat. Ada udzur melakukan sholat Jumat. Di antaranya adalah panas yang menyengat, dingin yang mencekam, yang menggigit, dingin yang sangat, atau kekhawatiran. Termasuk di dalamnya adalah orang sakit yang memberatkan dia untuk melakukan sholat di masjid. Jika jalan panas, artinya berat kalau kita pergi ke tempat tersebut. Sementara tidak ada pepohonan yang bisa kita gunakan untuk bernaung dari panasnya terik matahari. Panas. Kebayang itu di negeri mana? Di negeri Arab sana. Kalau di sini nggak ada itu. Maka saat itu tidak wajib melakukan sholat Jumat. Termasuk orang yang sakit yang tidak bisa pergi ke masjid. Karena lumpuh adalah kemurahan, sakit. Tidak wajib dia pergi ke masjid. Bahkan juga tidak wajib dia membayar orang. Tidak wajib membayar orang karena lumpuh. Lumpuhnya itu. Jadi tidak wajib melakukan sholat. Cuma mungkin karena beliau ingin mendapatkan keutamaan dan anaknya juga mau, tidak repot, tidak beratkan, maka nggak apa-apa kita bawa ke masjid. Tapi harus kita fahamkan, bagi dia tidak wajib untuk pergi ke masjid karena baginya masyakoh, berat untuk pergi ke masjid. Susah untuk pergi ke masjid. Jadi, jangankan kok sakit seperti itu. Kalau masalahnya kita mau pergi ke masjid panas yang luar biasa, kita tidak wajib lagi panas, bukan. Tapi kalau panas di Indonesia tidak masuk. Karena apa? Repot perjalanannya ke sana. Atau hujan. Nggak wajib lagi Jumatan. Hujan, nggak ada payung, nggak ada mantel, nggak ada mobil. Hujan yang menjadikan baju kita basah. Tapi kalau masih ada mantel, kok nggak mau pergi, ini lain. Hujan saja. Jadi ini adalah kemurahan. Jadi orang sakit jangan dipaksa untuk pergi ke masjid. Sholat saja di rumah. Ada kemurahan. Bahkan kalau datang ke masjid takut malah mengganggu yang lainnya karena dengan kekurangannya. Termasuk di antaranya sakit yang merepotkan di masjid, diare dan seterusnya. Jadi sakit yang berat, memberatkan perginya ke tempat tersebut, ke masjid, maka menjadikan seorang hamba tidak wajib melakukan sholat Jumat. Berkenaan dengan nikah sirri, dan kami himbau kepada semua para wanita agar senantiasa waspada dan hati-hati. Di saat menikah hendaknya harus nikah yang jelas, karena di situ ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak
seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada kewajiban istri kepada suami. Di situ ada saat memberi dan saat menerima, yang jika ternyata itu tidak berjalan dengan baik, nanti kita bisa selesaikan bersama dengan pihak yang berwajib. Jadi sesungguhnya catatan di mahkamah atau di KUA itu untuk menjaga hak masing-masing supaya tidak terjadi kezaliman. Khawatir dengan nikah siri, nikah sembunyi, maka ada celah untuk berbuat zalim. Dan alangkah banyaknya orang dizalimi dengan yang demikian itu. Ditinggal, tidak dikasih nafkah, taruh di gunung di sana, biarin. Di saat itu bingung. Maka mungkin siapa yang kita salahkan? Apakah seorang suami yang perlu kita salahkan? Suaminya meminta. Suami meminta. Sang laki-laki meminta, meminang, mau menikahi. Lah kok disalahkan dong? Saya meminta. Yang disalahkan ya wanita itu sendiri. Lah kok kamu mau? Kan begitu. Ya, kalau kamu mau, kan kamu tinggal ngomong saya tidak mau kalau tidak pakai surat yang jelas. Tapi memang pernikahan siri adalah sah. Hanya kami himbau kepada semua para wanita hendaknya berhati-hati. Surat itu ada maknanya, penting. Kemudian juga untuk keturunannya nanti agar ada dapat akte, surat yang jelas. Kemudian di saat terjadi perselisihan nanti, semoga tidak ada perselisihan dalam pernikahan. Kita pengen baik-baik terus. Di saat ada perselisihan lalu seorang istri pengen gugat cerai, ada surat untuk bahan mengadu kepada mahkamah, kepada pengadilan. Kalau tidak punya, ketawa pengadilan, ngapain mana? Waktu senang kamu lupa, giliran susah kamu datang, akan digituin nanti. Sehingga untuk minta cerai repotan. Dan memang sebab ada wanita laki-laki yang jahat begitu. Tidak dicerai, tidak dinafkahi, hanya karena dendam. Kau tidak akan bisa menikah sampai kapanpun. Dan memang benar, seorang wanita jika belum dicerai oleh suaminya, seorang wanita yang belum pernah dicerai oleh suaminya sampai kapanpun tetap istrinya. Biarpun tidak ketemu 50 tahun. Selagi belum pernah dicerai. Tapi saya pengen cerai bagaimana? Ya selagi suamimu tidak mencerai, maka engkau tetap menjadi istrinya. Tapi saya punya masalah. Lah, seorang wanita tidak boleh mencerai dari dirinya sendiri. Maka karena wanita lembut, lemah, kadang menyelesaikan masalah itu kalah dengan nuraninya atau emosinya yang berlebihan, sehingga begitu kasih sayangnya Allah kepada seorang wanita kalau pengen menceraikan dirinya sendiri, dikawanin, ditemenin oleh mahkamah, ngadu ke mahkamah, ya hakim, bahwasanya suamiku begini, saya ingin minta cerai, baru dibantu agar terlindungi. Jadi kalau wanita mencerainya tidak gampang. Kalau kaum laki-laki mengucapkan kalimat cerai jatuh cerai, tapi wanita harus mengadukan, menjelaskan. Nah sekarang dia nggak punya surat, diketawain nanti. Biarpun kami juga menghimbau kepada mahkamah, pengadilan, KUA dan yang lainnya, hendaknya membantu jika wanita sudah terlanjur menikah, kok suratnya belum ada, dipermudah surat itu. Dipermudah surat itu. Dan semestinya itu gratis. Sebenarnya hal yang demikian itu gratis. Ya, hal-hal kayak gitu itu gratis karena buka pintu halal ya. Ini bayar, itu bayar, semuanya bayar. Nah, jika seorang wanita ternyata tidak punya surat, maka biasanya jika ada masalah tuh bingung tuh. Maka ingat wahai para wanita, hati-hati. Jangan buru senang, buru butuh, buru ini lalu melakukan yang demikian itu. Rela untuk dinikahi dengan cara tidak ada surat. Akan tapi pernikahan sah. Pernikahan adalah sah sesuai dengan syariat. Adapun masalah mencatat itu segala sesuatu yang mengukuhkan sesuatu yang disyariatkan adalah diperkenankan. Sebab surat itu untuk menjaga hak, jadi sangat diperkenankan, bahkan dianjurkan dengan begitu. Kemudian wanita tersebut punya masalah ini yang nikah tanpa surat nikah sirri lah katakannya, nikah kiai dengan saksi-saksi tentunya, dengan ijab qabul. Maka di saat wanita ingin minta cerai, terus bagaimana kita belum tahu kisah minta cerainya seperti apa kok tadi gugat. Bagaimana siapa yang gugat cerai? Sebab biasanya kalau orang seperti itu gugat akan ditertawai. Kenapa? Dia tidak punya surat. Sebab mahkamah akan, bagaimana saya akan menceraimu, kamu sendiri belum punya pernikahan.
Mungkin tidak tahu bagaimana kisah perceraiannya itu. Mungkin dia ngomong kepada suaminya, tolong cerai aku, lalu sang suami mengatakan, engkau aku cerai. Allah alam. Kalau ngomong begitu, sang suami lalu mengatakan, kamu aku cerai. Atau kalau seorang istri berkata, aku kasih duit 1 juta, ceraikan aku. Diambil duit, jatuh cerai itu. Namanya khulu dengan membayar. Baik, tidak tahu kisah perceraiannya kayak apa. Maka kalau kita melihat orang seperti itu, didudukkan dulu, ditanya dulu. Sebab kadang seorang wanita itu kalau sudah keburu marah itu gampang ngomong cerai. Belum cerai sudah ngomong cerai. Bisa saja belum tentu dicerai itu. Hanya karena marahnya dengan suami dikit-dikit cerai. Dan itu sudah hampir rata-rata wanita itu. Nah, mohon maaf ini wanita biar sadar. Dan Allah Maha tahu kenapa hak cerai dipegang oleh para suami. Memang begitu. Kalau begitu sudah kita pisah aja. Nah, dikit-dikit ini. Bahkan seorang wanita yang marah pun ternyata begitu mudahnya ngomong cerai. Ada kisah seorang wanita datang kepada kami. Insya Allah kalau hadir di sini tidak kita sebut namanya. Waduh, mulai dari naik mobil ngomong setengah jam, suamiku begini. Aku mau cerai saja begini. Saya capek hidup dengan dia. Masa gini, mana kesenangan, mana bahagia, mana ini. Baik. Setengah jam ngomong sampai saya tidak diberi kesempatan ngomong. Baik. Setelah setengah jam ngomong, saya minta, ibu saya minta nomor teleponnya. Telepon siapa? Suami ibu. Buya mau ngapain? Saya akan ngomong ke suamimu biar ibu dicerai ya hari ini juga. Loh, kok Buya gitu? Lah, ente tadi ngomong minta cerai. Bukan gitu, maksudnya Buya selesaikan masalah. Nah, ini kan mulai tadi ngomong saya minta cerai, susah saya hidup. Ini sudah ramai minta cerai, giliran saya nanti saya telepon suamimu suruh nyerai sekarang. Ini wanita seperti itu. Bahaya. Untung hak cerai itu dipegang oleh sang suami Maha Kasih Allah. Bukan karena kelemahan bagi seorang wanita, karena wanita itu lembut. Sehingga ada beban sedikit terasa berat, sakit. Emosi cintanya, rinduannya, cemburunya, dan seterusnya. Kadang ghaflah, lalai, lupa. Nah, di saat kita pengen cek kembali itu bagaimana kisah perceraiannya. Kalau memang seandainya dia benar-benar dicerai, maka ada masa iddah, masa penantian. Maka Anda sebagai tetangga jangan buru-buru dulu dong, ditanya dulu pernah cerai betul, kisah cerainya bagaimana tuh? Oh saya sudah dicerai oleh suami saya. Ditanya suaminya, Bapak benar waktu cerai? Iya tak cerai. Oh kalau itu baru. Kalau sudah terbukti ada perceraian di situ, kalau ada perceraian pengakuan dari sang suami, istrinya pun juga seperti itu, jelas perceraian, maka ketahuilah perceraian 1 dan 2 seorang suami boleh kembali kepada istrinya nggak pakai akad baru lagi asalkan belum melewati masa iddahnya. Kalau masih belum melewati masa iddah, kalau wanita hamil sampai melahirkan, selagi masih ada kandungannya boleh balik lagi tanpa saksi dan tanpa pernikahan yang baru, atau belum melewati 3 kali suci. Misalnya seorang perempuan dicerai oleh suaminya. Hari ini dicerai, besok rujuk lagi, wahai istriku aku kembali lagi, aku kembalikan kau kepadaku. Maka itu langsung jadi, biarpun istri tidak setuju. Maka ini perlu dilihat lagi, dicek lagi bagaimana kisah perceraiannya. Kalau sudah 6 bulan itu umumnya berlalu masa iddah. Karena biasanya itu sudah lebih dari 3 kali suci. Kalau sudah berlalu masa iddah, tidak boleh seorang suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru lagi. Nah kalau ternyata dia kumpul lagi, kita cek dulu pernah cerai betul. Kalau pernah cerai dan benar-benar cerai, kemudian sudah berlalu masa iddah, lalu kembali lagi, ini bab zina, haram. Dan hati-hati, setan lebih dahsyat. Dulu, di saat menjadi suami istri, mungkin bertemu untuk berhubungan suami istri, malas. Karena penuh dengan problem. Akan tapi na'udzubillah, ada orang, di saat saya mencerai, kok saya pernah melakukannya. Jadi di saat bercerai malah mau melakukannya. Berzina, na'udzubillah. Memang begitulah pilihan iblis. Makanya kami selalu mengingatkan, jangan mudah minta cerai wahai para wanita. Untuk menyendiri tidak gampang. Untuk hidup sendiri tidak gampang. Memang dulu di saat dengan suaminya yang suka marah, suka mungkin mukul, sehingga dingin dia untuk berhubungan untuk ini. Akan tapi di saat suami mencerai muncul mungkin. Sehingga dulu di saat suami istri tidak mau berhubungan, tapi di saat berpisah dengan perceraian, setan yang membisikkan, akhirnya melakukan hubungan jadi zina. Begitulah godaan, na'udzubillah. Baik, maka ini cek dulu ibu, kalau memang sudah pernah bercerai lalu berlalu 6 bulan selesai masa iddahnya, maka dia adalah orang asing baginya. Maka tidak boleh berkumpul. Dan harus diingatkan,
Tapi jangan kita mengingatkan yang salah. Kalau memang mereka belum pernah bercerai, ya mereka berhak dong untuk berkumpul, bermesraan, bergandengan dan bertemu. Tapi kalau ternyata mereka sudah cerai, harus kita ingatkan. Kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi pada saudara kita, pada keluarga kita. Cuman permasalahannya kadang, kalau pernah merasa nikah, kemudian bercerai itu kadang lupa bahasanya sudah cerai. Apalagi kurang agama. Sehingga karena dulu pernah dekat, pernah melakukan hubungan dan seterusnya, sehingga sudah bercerai pun ternyata ia lupa dengan perceraiannya. Bukan lupa, sehingga ngentengkan karena dulu sudah biasa berhubungan, biasa ini karena suami istri. Sehingga banyak ada kejadian di saat menjadi suami istri susah berhubungan, tapi di saat sudah bercerai ternyata masih sering bertemu. Dan sebabnya macam-macam, mungkin karena kunjung anaknya, karena ini, naudzubillah. Dan karena mungkin semua adalah manusia normal, lalu kebutuhan, ternyata dia lebih memilih dengan cara yang haram. Dulu waktu masih halal, susah untuk melakukan. Tapi di saat berpisah, ternyata mudah melakukan perzinaan. Dan itulah manusia yang terhinakan dengan perzinaan. Sementara orang lain tidak berani menggugat, nggak berani karena apa? Mungkin di alasannya kunjung anak dan sebagainya. Karena anaknya ada di situ. Tapi ternyata itu adalah manusia dihinakan dengan perzinaan. Alhamdulillah. Bagaimana hukum menggunakan cincin? Cincin bagi kaum wanita bebas. Bagi kaum pria adalah menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah sunnah dari perak. Cincin, kalau menggunakan cincin hukumnya sunnah. Ada riwayat dari Nabi SAW tentang penggunaan cincin bagi kaum pria. Jumhur ulama dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahasanya cincin adalah di tangan kanan, di tangan kiri. Di tangan kiri. Akan tapi menurut madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu di tangan kanan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin fi yaminihi, Nabi mengenakan emas dari perak di tangan kanannya. Wa fihi fassun habasyun, dan ada matanya fas habasyi. Wa kana al-fassu mimma yalil kaffa, dan matanya itu ditaruh di dalam. Di dari yalil kaffa ada di telapaknya. Jadi sunnah pakai cincin saja sudah sunnah. Akan tapi ketahuilah bahwasanya di saat kita letakkan matanya di dalam itu sunnah di atas sunnah. Ini bagi kaum pria. Dan juga ada riwayat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi, dalam riwayat Ibnu Anas, fa asyara ila yadihi al-yusra. Fi hadhihi fa asyara ila khinsiril yusra, ke khinsir. Ke khinsir itu apa? Jari kelingkingnya. Jari kelingkingnya kiri, itu riwayat, dan ini diambil oleh jumhur ulama. Kemudian riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, hadis Muslim juga, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhattumi fi hadhihi fa auma'a ila al-wusta wallati taliha. Nabi melarangku untuk menggunakan cincin di sini, di tengah. Wallati taliha, dan yang mengiringnya sababah. Maka ulama mengatakan makruh menggunakan cincin di tengah. Wallati taliha, dan yang mengiringannya. Akan tapi disunnahkannya adalah ini kelingking kan? Kelingkingnya di kelingking, disunahkan di kelingking. Masalah kiri dan kanan khilaf antara madhab arba'ah. Madhab Syafi'i di kanannya, sunnah di atas sunnah adalah di kanan, di kelingking. Kemudian setelah itu matanya taruh di dalam dan dari perak. Adapun jika dikat jari manis, itu bukan termasuk yang dilarang oleh Nabi. Sebab Nabi melarang di tengahnya ini. Usta wallati taliha.
Wusta wallati taliha, jari tengah dan yang mengiringnya. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, tidak diperkenankan makruh, bahkan menurut madhab Imam Malik, riwayat Imam Malik, bahkan sampai haram kalau berlebihan. Menggunakan 2 atau 3 cincin, itu adalah menurut madhab lain, madhab Malik adalah makruh, sampai sebagian mengatakan derajat haram. Akan tapi madhab Imam Syafi'i, madhab kita adalah Imam Syafi'i, ta'addudul khutumat, berbilangnya cincin, tidak dikatakan haram, bahkan juga tidak dikatakan makruh. Akan tapi itu adalah mubah, tapi tidak masuk bab sunnah. Sunnahnya adalah 1 tadi itu. Tapi kalau ada orang pakai cincin 2, ya dia senang-senang saja. Bukan sesuatu yang haram dalam madhab Imam Syafi'i, tapi bukan masuk bab kesunnahannya 2. Sunnahnya adalah tetap 1, sebab keluar dari madhab lain. Sebab madhab Imam Malik mengatakan kalau berbilang itu adalah derajat makruh. Keluar dari madhabnya Imam Malik. Jadi menggunakan cincin, ada matanya, taruh di dalam, dan dipuya-puyakan perak. Diupayakan adalah dari perak. Dibahas bagaimana hukumnya menggunakan cincin dari besi, maka hukumnya adalah boleh. Pakai cincin dari besi hukumnya adalah boleh, tapi tidak masuk bab kesunahan, karena di dalam kesunahannya adalah fiddah, khatama min fiddatin, dari perak, fi yaminihi, di tangan kanannya, wa fihi fassun habasiyun, dan kalau bisa dikasih mata. Adapun fas habasyi, kalau bisa memang mata yang dari Habasyah sana. Tidak tahu mata dari Habasyah apa-apa. Ini kalau ini katanya dari Persia, dari ini, sudahlah ada mata. Lagi nge-booming saat ini bab cincinnya. Sehingga dipakai 5 semuanya. Allahu Akbar. Ya, ini 1 sunnah, kalau 2 adalah bab mubah, tidak sampai derajat makruh dalam madhab Imam Syafi'i, madhabnya adalah makruh. Itu bagi kaum pria. Kalau wanita boleh terserah mau pakai 5, 10 juga boleh. Bagi wanita adalah semua adalah tempat hiasan. Jadi, tapi madhab Imam Ahmad ibn Hanbal tidak dikatakan sebagai kesunnahan. Itu dianggap sebagai adah, kebiasaan. Akan tapi ketahuilah bahwa tetap dalam madhab kita adalah sunnah. Segala perbuatan, kalau kita niat ngikuti Nabi, adalah sunnah. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah, boleh menggunakan cincin bagi orang yang punya kepentingan untuk menyetempel, jedek seorang raja dan seterusnya. Selebihnya bagi orang awam tidak disunnahkan menurut Imam Abu Hanifah. Tapi tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Jadi ini ada perbedaan di antara ulama tentang menggunakan cincin. Di dalam sudah kita dibawa di dalam madhab Imam Syafi'i, kebetulan di Indonesia lagi senang cincin, adalah sunnah menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Adapun masalah kiri kanan itu adalah perbedaan antara para ulama. Kalau madhab Syafi'i di kanan, jumhur ulama madhab Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad di kiri. Kemudian kalau bisa taruh di kelingking, di jari manis juga boleh. Dan kalau bisa nggak usah berbilang pun juga boleh. Dan hendaknya dari perak ikatnya agar dapat sunnah di atas sunnah, dari besi pun boleh. Tapi untuk mendapat kesunnah perak dan ada mata, dan matanya ditaruh di dalam. Wa kana al-fassu mimma yalil kaffa. Wallahu a'lam bissawab. Pakai cincin semua ini. Sambil ngaji. Oh, mana cincin? Allah. Dapat niat ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasulullah. Sampai di dalam madhab Imam Malik, wazannya itu, beratnya itu harus diukur. Tidak boleh terlalu berat. Kalau sudah beratnya itu berlebihan, itu sudah nggak boleh lagi, aneh jadi yang wajar, yang sesuai. Tapi madhab Imam Syafi'i ya, tidak ada batasan-batasan tentang beratnya, yang penting pantas saja. Masa mentang-mentang batu, lalu cincinnya batunya 0,5 kilo, itu kan ya nggak pantas. Ya keindahan kan, cincin untuk berdandan kan, untuk keindahan, tampak rujulah. Tapi biarpun keindahan, karena keindahan ya yang indah dong, yang sesuai. Yang sesuai. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa minta doa Ibu. Sekarang kita lagi bangun, nah ini berita baru lagi. Al-Bahjah 2 ini harus segera diberesin. Kemarin butuh duit kurang lebihnya 84 juta untuk menaikkan bata, untuk besi-besi dan macam-macam lah. Karena ini akan segera selesai Ramadan ini, Syawal mau digunakan untuk para siswa yang baru yang akan masuk di sana. Kemudian ini juga terus pembangunan. Mohon minta yang khusyuk Bu, di tengah malam para bapak minta semoga Allah mengirim ahli surga.
Kemudian ini ada program khusus pembangunan yang ada di Kuningan, di sekitar studio. Kita kan ada studio yang ada di Kuningan. Studio yang ada di Kuningan sama yang ada di Majalengka. Yang ada di Majalengka kita harus membebaskan tanah kecil. Tanah ini kecil, kurang lebihnya 50 juta, 49 juta. Untuk menempatkan studio kita, towernya nanti di atas gunung. Dan ini luar biasa. Kalau membantu ini dakwah yang luar biasa besar, karena apa? Ini di ketinggian 1400, 1300 di atas permukaan laut, di puncak gunung, di bukit, di gunung. Sehingga karena tinggi nanti bisa menjangkau banyak kota. Termasuk nanti Ciamis, Bandung, semuanya akan kena semuanya dari radio kita yang ada di Majalengka. Sekarang langkah kita, radio sudah ada dan berjalan, cuma akan kita pindah ke atas, ada tanah, kurang lebih senilai 50 juta. Semoga Allah mengirim orang-orang ahli surga yang bisa menyelesaikan ini. Sehingga setelah itu akan berbicara tentang pembangunannya. Jadi kita ngomong tanah dulu. Nanti setelah ngomong tanah kita ngadu lagi kepada Allah melalui ibu-ibu, bapak-bapak untuk didoakan siapa yang bangun. Kan begitu. Tenang satu-satu dulu. Kita tidak minta langsung 100 miliar begitu ya. Kita minta sedikit demi sedikit. Kemudian di Kuningan khususnya. Karena insya Allah kita akan kedatangan guru mulia dari Yaman, Syekh Muhammad Atiyah, dan insya Allah nanti akan banyak tinggal di sini. Dan nanti akan kita juga akan memulai pendidikan untuk anak-anak kelas besar di Kuningan nanti. Di Kuningan nanti akan ditempati untuk pelajaran untuk anak-anak kelas besar, para asatid. Sehingga di situ akan kita bangun pemukiman. Saat ini kita lagi memulai pondasi dan seterusnya. Di samping rumah besar itu, kemudian studio, di tengah akan dibuat 2 tingkat. 2 tingkat, ini perlu dana tidak besar, sampai jadi kurang lebihnya 150 juta. Mohon ini semoga, dan itu semua ada kemudahan di sana. Mulai dari pembelian tanahnya dimudahkan di Kuningan, mulai dari pembangunan studionya, kemudian membeli untuk mengambil alih izin radio, ini dimudahkan dan insya Allah ada kemudahan lagi. Kita akan bangun kurang lebih dalam bulan Ramadan ini harus beres 150 juta. Ibu ngadunya begitu ya nanti kepada Allah para bapak. Kirimkan ahli surga untuk mengirim duit segitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan ketulusan para bapak ibu, ketahuilah akan dimudahkan semuanya. Kami yakin bahwasanya ada kekasih-kasih Allah yang datang ke sini. Ada orang yang dicintai oleh Allah yang datang di sini. Sehingga permohonannya, doanya mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di Kuningan, di Cisantana sana ke atas itu. Sebelum Balutungan. Baik, ini saja, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari segala sebab kehinaan. Ya Allah, ya Mutakabbir, Zat yang maha tinggi, maha agung, maha besar. Kami mohon ya Allah, berikan kepada hati kami ketawaduan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, dan ya Jabbar, wahai Zat yang jika berkehendak tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Maka kami mohon jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Dan jadikan kami hamba-Mu yang saling mencintai karenamu, saling berkasih sayang karenamu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, rumah tangga yang indah, penuh kasih sayang dan cinta karenamu. Jauhkan kami dari percekcokan ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, yang saat ini mereka kami lihat dengan hati kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka, jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka, jaga hati mereka. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit hati. Maka jaga kesehatan lahir batin mereka ya Allah. Ya Allah, semua yang datang ke tempat ini punya hajat. Kabulkan hajat kami ya Allah. Engkau maha tahu hajat kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang hajat kami. Lembutkan hati kami semua ya Allah. Lembutkan hati kami semua ya Allah. Lembutkan hati kami semua ya Allah, yang maha kasih. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar utang-utang kami. Dan berikan kepada anak para santri belajar ilmu yang manfaat.
kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan kami semua yang datang ke tempat ini, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, dan jadikan pertemuan, perkumpulan ini muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, termasuk yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ya Allah. Yang tulus dan ikhlas ya Allah. Pejuangmu yang tulus dan ikhlas. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Kami ingin yang mereka lakukan Engkau terima ya Allah, dan akan menjadi sebab mereka Kau muliakan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الله عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استقبلنا بركة الفاتحة.